Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2005 part yang kedua. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu terus ya bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2005 nomor 2 mengenai gerak lurus. Dapatkah laju sebuah benda bertambah jika percepatannya berkurang? Oke, ini adalah pertanyaan konsep. Mari kita coba lihat ya. Jadi jawabannya sebenarnya dapat. Bagaimana bisa ini hal terjadi? Mari kita lihat. Misalkan saya punya sebuah benda sedang bergerak dengan kelajuan v0 ya, atau kecepatan v0 ke arah kanan. Kemudian dia mengalami percepatan selama geraknya, tapi percepatannya berkurang. Misalkan saya punya sebuah fungsi seperti ini, percepatannya berkurang ya terhadap waktu. Maka kecepatan akhirnya seperti apa? Nah, kita tahu dari kinematika bahwa kalau kita mau menghitung kecepatan akhir, ya kita bisa gunakan v0 tambah integral a t dt, karena ini tidak konstan ya, dia berkurang. Jadi kita akan melihat bentuk integral ini, ya integral a dt. Cara prinsip bahwa integral a dt itu sebenarnya sama dengan luas di bawah kurva. Jadi integral a dt itu adalah nilai ini yang diarsir ini. Ya, nah dari sini kalau misalkan kita lihat, kita menghitung luasnya, maka luasnya itu sama dengan pertambahan kecepatan dan nilainya positif ya selama selang dari sini ke sini. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, maka nilai ini adalah positif ya. Jadi memang sebuah benda bisa bertambah lajunya ketika percepatannya berkurang. Pembahasan OSK Fisika 2005 nomor 3 mengenai dinamika gerak lurus. Sebuah gaya horizontal bekerja pada massa yang dapat bergerak bebas di atas bidang datar kasar. Mungkinkah gaya tersebut menghasilkan percepatan jika besar gaya lebih kecil daripada berat massa tersebut? Mari kita analisis terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada sebuah benda di atas lantai yang kasar. Kemudian benda ini didorong oleh gaya F ya. Misalkan kita terapkan ke kanan. Benda tersebut mempunyai massa ya, akibat pengaruh gravitasi maka akan ada gaya berat. Kemudian ada perlawanan dari lantai yaitu gaya normal. Sehingga karena bidangnya kasar, maka ada perlawanan dalam arah horizontal berupa gaya gesek. Nah, bagaimana ini bisa memiliki percepatan? Ya, tentu saja kita harus menghitung persamaannya. Saya tulis dulu untuk gaya gesek adalah mu kali n ya. Nah, lalu kita gunakan hukum Newton untuk menganalisisnya. Jadi sigma F sama dengan m kali a. Karena F-nya didorong ke kanan, ya tentu saja kecenderungan benda bisa bergerak ke kanan. Jadi kalau misalkan dia memiliki percepatan, maka nilai F min F-nya itu bernilai sama dengan M kali A. Atau kalau kita mau ngitung percepatannya, kita substitusikan dulu gaya gesek ini sama dengan mu kali N yang sama dengan mu kali W. Jadi kita bisa hitung percepatannya adalah F dikurangi mu kali W dibagi dengan M. Nah, ini akan ada kalau bagian pembilang yaitu F minus mu kali W-nya itu bernilai positif atau F-nya lebih besar dari mu kali W. Kita bisa tuliskan juga mu kali W adalah lebih kecil daripada F. Dan kalau kita bagi ini pertidaksamaan ini dengan W ya. Jadi kita dapatkan bahwa mu itu lebih kecil dari F per W. F per W ini kan berarti menunjukkan bahwa gaya ini lebih kecil ya. Nah, artinya mungkinkah benda tersebut memiliki percepatan? Ya, bisa, asal nilai F bagi W-nya itu lebih besar daripada mu-nya sendiri. Jadi jawabannya adalah mungkin. Demikian pembahasan OSK Fisika 2005 part yang kedua. Nantikan terus ya video pembahasan selanjutnya untuk seri OSN Fisika. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.